Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati yang disajikan 10 menit setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam seri kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dalam iman Kristen yang sejati. Judul firman Tuhan hari ini, anggur tua lebih nyaman daripada anggur baru. Kembali kita baca Matius 9 ayat 17 dan Lukas 5 ayat 39. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Lukas 5:39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Lewi, seorang pemungut cukai, sedang berada di tempat pemungut cukai ketika Yesus memanggilnya. Dalam Lukas 5:27-28 dan Matius 9 ayat 9-13. Ia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus sebagai muridnya. Begitu bahagia dan bersukacitanya sehingga ia mengadakan perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain diundangnya juga agar dapat berjumpa dengan dia serta turut makan bersama dengan Tuhan Yesus. Bagi orang-orang agamawi seperti para elit agama, golongan Farisi dan ahli Taurat yang merasa lebih rohani, tindakan Yesus ini adalah tindakan yang sangat tidak rohani. Betapa tidak? Kelompok pemungut cukai adalah golongan masyarakat yang sering dianggap manipulator, koruptor, dan sangat tidak berlayak menerima anugerah dan kehormatan secara rohania dalam persekutuan agamawi. Apalagi jika diberikan tempat spesial dalam komunitas. Itu sangat menjengkelkan para rohaniawan tersebut. Ketika menyaksikan peristiwa ini, para elit agama ini mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan kepada para muridnya sambil bersungut. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Matius 9:11. Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Matius 9 ayat 12-13. Bagi orang-orang yang hidup keagamaannya berfokus pada apa yang diperbuatnya kepada agama dan mungkin berpikir dibuatnya bagi Allah, sikap bergaul dengan orang berdosa adalah sikap yang najis dan tidak layak dilakukan orang-orang rohani. Tidak heran pemahaman Kristen seperti ini lebih cenderung hidup eksklusif. Mereka hanya hidup dalam komunitas kebaktian saja, hidup beraktivitas hanya dengan anggota-anggota gerejanya saja. Mengapa? Karena mereka takut terkontaminasi. Mereka terlalu takut, bahkan bisa jadi paranoid untuk duduk di antara kumpulan pencemooh dan berdiri di jalan orang berdosa. Padahal maksud Mazmur pasal 1 ayat 1 tersebut adalah berbahagialah orang yang tidak terlibat
dan ikut-ikutan melakukan dosa dalam gaya hidup orang berdosa. Selain itu, perlu diketahui dengan jelas tujuan kita berada di antara mereka. Jika tujuan kita berada di sana untuk memuaskan hawa nafsu dosa, itu yang Tuhan tidak kehendaki dan tidak mendatangkan kebahagiaan. Perhatikan jawaban Yesus dalam kisah ini, bahwa kehadiran Yesus di antara orang berdosa dan pemungut cukai adalah untuk memulihkan rasa tidak layak mereka, membangun keyakinan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka, walaupun bagi sebagian orang mereka dianggap tidak layak bagi kerajaan sorga. Menyatakan kepada mereka bahwa walaupun mustahil mereka dapat diselamatkan, akan tetapi oleh anugerah Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan Yesus ingin menegaskan di sini bahwa yang terpenting bukanlah aturan, tetapi manusianya. Tuhan mengenyampingkan pemahaman atau paradigma agama yang sebenarnya sudah usang dan tua dan berfokus kepada keselamatan manusia. Mengapa? Karena telah terbukti bahwa aturan-aturan hukum tersebut mencegah banyak orang untuk mengalami anugerah Allah. Padahal aturan-aturan tersebut jika didahulukan tidak akan pernah mampu menyelamatkan satu orang pun. Itu merupakan kemustahilan. Namun anugerah Allah yang hadir di antara orang berdosa seperti layaknya tabib bagi orang sakit adalah tindakan paling tepat sasaran. Tabib tidak dibutuhkan oleh orang yang tidak merasa sakit. Bagaimana mungkin dokter dapat menyembuhkan seorang pasien COVID-19 jika ia sendiri paranoid terhadap COVID-19? Ini bukan berarti para medis membiarkan dirinya terpapar COVID-19, bukan? Jika Anda takut terdampak dosa di dunia ini, Anda tidak paham status Anda. Dunia ini penuh dengan dosa. Bagaimana Anda bisa menghindari tinggal di bumi yang penuh dosa ini? Bukankah Tuhan mengutus kita tinggal di bumi yang penuh dosa ini? Bukankah Tuhan mengutus kita untuk berada di bumi ini? Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Ia tidak harus takut terhadap jangkiti dosa, karena ia tahu dengan jelas statusnya sebagai orang kudus. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa status Anda sebagai orang benar dan kudus bukan karena apa yang Anda buat bagi Tuhan, tetapi karena perbuatan Allah dalam Kristus Yesus kepada Anda melalui iman Anda. Rasul Paulus menyatakan bahwa status kita sebagai orang benar terjadi pada diri kita karena kita dilahirkan kembali, bukan karena perbuatan baik kita. Seperti dikatakan Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekarang kita berada dalam Kristus bukan karena kita yang ciptakan diri kita seperti itu, tetapi karena kita diciptakan oleh karya Kristus. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Anda dan saya telah dilahirkan baru dan dikuduskan serta dibenarkan dalam Kristus Yesus 2000 tahun lalu melalui karya Kristus di kayu salib. Kita telah dikuduskan oleh perbuatan Allah dalam Kristus Yesus. Sesuatu yang sangat mustahil mampu kita lakukan dan apalagi mampu kita pertahankan. Kitab Ibrani sangat jelas menyatakan bahwa status kekudusan kita telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib melalui persembahan tubuhnya. Pekerjaan itu telah selesai dan tuntas sehingga kita dinyatakan kudus di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sangat berbeda dengan kekudusan orang Israel pada masa perjanjian lama yang hanya berlangsung selama 1 tahun, karena mereka dikuduskan oleh perbuatan persembahan korban pendamaian dan penghapusan dosa berupa korban binatang yang darahnya dipercikkan di atas tabut perjanjian hanya 1 kali 1 tahun oleh imam besar. Kitab Ibrani
bahkan menyatakan bahwa oleh satu korban Kristus yang menjadi imam besar kita, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah Ia kuduskan melalui korban darahnya di kayu salib. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jika kita berpikir kekudusan kita ditentukan oleh perbuatan kita, makanya kita sangat takut berada di antara orang berdosa seperti halnya para elit agama Yahudi. Bagaimana dengan Anda? Anda adalah orang yang telah dikuduskan oleh karya Kristus. Anda berada di bumi ini sebagai orang kudus, orang benar yang sudah disempurnakan. Jadi tidak perlu ditambah lagi dengan perbuatan agamawi Anda yang membuatmu merasa lebih baik dan lebih rohani daripada yang lain. Namun, Tuhan Yesus mengakhiri polemik tersebut dengan sebuah kalimat. Lukas 5 ayat 39. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Jika Anda sudah lama menikmati anggur tua, rasa enaknya akan membuatmu enggan untuk berpindah ke anggur baru. Orang berkata baju lama lebih enak dipakai daripada baju baru. Apakah Anda demikian? Iman Kristen sejati adalah berani mengambil keputusan untuk menggunakan kantong kulit baru agar anggur baru Injil Kristus dapat tinggal tetap dan utuh sempurna dalam hidup Anda sampai Tuhan datang kembali. Amin.